Jangan menakut-nakuti diri kita dengan apa yang membuat kita menjadi kecil. Jangan menakut-nakuti diri kita sendiri dengan apa yang membuat kita menjadi lemah, menjadi lemes, menjadi nggak semangat, menjadi nggak ngerti mau ngapain, mau kayak apa, nggak paham sudah. Pokoknya data sama fakta, satu-satunya yang harus dipakai adalah ada Allah. Itu saja. Kita main-main ke surah Al-Qasas, jalan-jalan. Bagaimana Allah mengatakan Fir'aun saja, di mana dia adalah raja yang super, raja yang menaklukkan 90 lebih kerajaan-kerajaan yang lain, yang dari kecil latihannya tuh di atas berkuda, memanah, nggak pernah meleset. Fir'aun yang kekuasaannya ditakuti seantero Mesir saat itu, bahkan dunia. Tapi karena dia berdiri di atas kekhawatiran, otaknya kemudian dipenuhi oleh kekhawatiran, hatinya, pikirannya, dan kemudian tindakannya berpijak dari kekhawatiran. Akhirnya kekhawatiran itu yang terwujud. Kekhawatiran itu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat juga di surah Al-Qasas, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun baru berita. Fir'aun baru dapat berita. Ibarat orang baru dapat kabar bahwa perusahaan tempat Anda bekerja bakal gulung tikar. Baru kabar. Fir'aun itu baru kabar bahwa nanti akan ada seorang anak Bani Israel yang lahir, yang kelak akan menghancurkan kerajaannya Fir'aun. Baru kabar. Saudara sakit, kemudian ada berita, ada data, ada fakta, ada pengalaman bahwa kalau menderita sakit yang saudara derita, kelihatannya nggak bakal panjang umur. Baru berita. Saudara ngontrak, ya, ngekos, lalu kemudian nggak bisa bayar. Seperti biasa, maka berlakulah keadaan-keadaan umum yang menjadi berita. An-Naba menjadi sebuah kabar bahwa kalau tidak bayar, kebetulan dengan izin Allah yang punya kontrakan pun bilang, kalau nanti kamu nggak bayar, gitu. Beritanya nyampe. Kalau tadi baru selentingan, ini beritanya nyampe bahwa kalau kamu tidak bisa bayar awal tahun atau akhir Januari, maka maaf, kamu tidak bisa lagi tinggal di rumah kontrakan kami. Baru berita. Nanti kita akan belajar bagaimana ibundanya Musa alaihissalatu wassalam, dia bukan cuma dapat kabar, tapi sudah berada di dalam peristiwa yang menakutkan. Surah Al-Qasas dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf muqatta'ah yang saya cintai, yang saya senangi. Saya kalau ketemu dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong kayak alif lam mim, alif lam ra, yasin, taha, seneng. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kita ngaji bareng-bareng. Ikutin, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Surah Al-Qasas diawali dengan huruf muqatta'ah. Ta, sin, mim. Allah bercerita nih, membuka. Ini bukan ucapan seorang bupati, kiai kita, guru kita yang mulia, buya kita. Bukan ucapan Yusuf Mansur juga, bukan. Ini ucapan Rabbul Alamin, ucapannya Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan semua zaman,
yang melihat semua zaman, yang di tangannya semua sejarah masa lalu, hari ini dan yang akan datang. Allah lah yang kemudian menceritakan langsung kejadian ini kepada kita semua. Tilka ayatul kitabil mubin natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqq liqaumin yu'minun. Kata Allah apa? Siap-siap. Tasin min, siap-siap. Ini berita benar. Ini berita betul. Kamu harus ambil pelajaran. Natslu alaika, yakni natslu alaika ya Yusuf. Gitu kalau ini ceritanya kepada saya. Natslu alaika ya Saiful, kalau ini ceritanya kepada Ustaz Saiful. Natslu alaika ya Didi, kepada Ustaz Didi Wadi Mubarak. Natslu alaika jami'an, kepada Anda, alaikum jami'an. Kami akan menceritakan kepada kalian semua. Di sini memang Muhammad Allahumma shalli sallim barik alaihi wa ala alihi, tapi kira-kira kita mengatakan bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Allah sedang menceritakan kisah ini kepada kita. Min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Fir'aun dapat kabar bahwa nanti akan ada satu anak dari kalangan Bani Israel yang akan membunuh kamu. Begitu Pak Wabub. Yang akan nanti menjatuhkan kamu, yang akan menggulingkan kamu, yang akan nanti merontokkan, meruntuhkan, menjatuhkan kekuasaan dan kerajaan kamu. Lalu kemudian Fir'aun berdiri di atas ketakutan itu. Fir'aun berdiri di atas kekhawatiran itu. Maka tindakannya, perbuatannya, langkahnya disusun berdasarkan ketakutan dan kekhawatiran. Ini yang Allah mau kabarkan kepada kita semua. Jangan ditiru. Berdirilah di atas keyakinan. Berdirilah di atas harapan. Berdirilah di atas sebuah iman bahwa ada Allah. Insya Allah keadaan bukan cuma baik-baik saja, tapi akan menjadi yang terbaik. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita mengikuti dua model ini. Pilihan buat kita mengikuti dua model ini. Satu, mengikuti model Fir'aun, dan yang kedua mengikuti model ibunya Musa. Ibunya Musa berdiri bukan di atas kabar, tapi sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kemudian Fir'aun memenggal semua laki-laki di sana, kecuali kemudian yang tua-tua dan sebagian laki-laki yang dijadikan budak. Ibunya Musa juga melihat bagaimana kemudian Fir'aun yang bekerja di atas kekhawatirannya. Oh, nanti akan lahir anak kecil dari kalangan Bani Israel yang nanti akan tumbuh menjadi musuhku. Baik, kekhawatiran itu diwujudkan. Langkahnya berdasarkan kekhawatiran. Apa diantaranya? Disebutkan di dalam ayat berikutnya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Oh, kalau gitu kata Fir'aun, nggak boleh ada anak kecil hidup. Gila kan? Karena dia khawatir anak kecil ini akan kemudian membuat dia menjadi jatuh, hancur. Akhirnya semua anak kecil dihajar sama dia, dihabisin sama dia. Kemudian mikir lagi, nanti akan ada anak kecil yang bakal lahir, perempuannya dihabisin juga. Oh, kalau begitu nanti kalau ketemu laki-lakinya dengan perempuannya, ketemu suami dengan istri, dia akan berhubungan badan dan kemudian kalahin suami. Oh, pisahin. Pisahin. Inilah langkah-langkah yang gak benar. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat-ayat berikutnya, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun.
Jangan sampai kita kebanyakan khawatir, kebanyakan ketakutan karena data saya melihat, mendengar, lalu kemudian juga membaca broadcastan WhatsApp ya, di WhatsApp grup dan lain sebagainya bahwa tahun depan tahun krisis. Tahun depan tahun tersulit, tahun depan tahun terberat. Memang nasihatnya bagus, harus hemat, jangan banyak utang, keren. Yang repot ketika nanti Allah wanuria gitu. Saya ketakutan anak saya bakal bandel, akhirnya apa? Wanuria gitu. Malah diwujudkan itu. Jangan bertindak di atas ketakutan, kekhawatiran. Bapak Ibu nih mendengar berita dan tahu bahwa kalau saya tidak bayar uang kontrakan akhir Januari, maka saya akan diusir. Langkah yang Bapak Ibu harus lakukan justru langkahnya ibunya Musa. Kita lihat ya. Kita lihat. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kira-kira kalau ibu, bapak, saya punya anak hidup di zaman Firaun, kita akan umpetin. Karena berdiri bertindak di atas ketakutan. Nanti ketahuan sama Firaun, kita sembunyikan. Kira-kira ibu dan bapak dan saya kalau hidup di zaman Firaun, gak mau anak saya ketahuan sama Firaun, Haman dan seluruh tentaranya. Saya akan kirim anak saya ke negeri yang jauh yang tidak dijangkau oleh Firaun dan Haman. Lalu Allah mengajarkan kepada kita semua, justru yang dilakukan oleh ibunya Musa, ngasih Firaun anaknya sendiri, ngasih ya anaknya sendiri, yakni Musa kepada Firaun. Gila kan? Yang lain pada nyembunyiin, yang lain pada kemudian menghindarkan diri dari Firaun, lari, sembunyi, pindah, eksodus. Tapi Nabi Musa punya ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'alqihi fil yammi. Udah kasih aja Firaun. Gila kan? Jadi kalau saudara contoh nih dalam kehidupan nyata, saya megang betul ayat ini. Megang betul ayat ini. Jadi ketika saudara dengan izin Allah nih pada posisi nggak bisa bayar kontrakan, berita, saya ulangi lagi, bahwa kalau tidak bayar awal tahun 2018 atau maksimum akhir Januari 2018, maka maaf, saudara harus keluar dari rumah saya. Saudara harus pindah dari kontrakan saya. Maka yang harus saudara lakukan adalah justru tawar rumah itu, mau dijual apa enggak. Oh serius ini, serius, beneran ini. Assalamualaikum. Gitu. Ya kamu ada apa? Udah bisa bayar? Oh gini bu, saya ada rencana mau beli rumah ibu. Beli rumah saya gimana? Oh, kamu aja belum bayar rumah kontrakan. Oh, makanya saya rencananya sama istri mau sekalian beli saja rumah kontrakan yang kami kontrak. Oh ya boleh saja, asal harganya cocok. Ya berapa kira-kira? Ya 300 juta lah. Baik,
Kalau 350 juta gimana? Kamu jangan main-main. Loh, enggak main-main. Saya udah tahu kenapa saya nggak punya duit. Apa? Saya jarang duha. Saya nggak tahajud. Tadi baru dengar Ustadz Yusuf pagi-pagi di Masjid Jami Sumeneb. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau saya taat, nanti Allah akan kasih saya petunjuk. Saya nggak mau minta petunjuk supaya saya bisa bayar rumah kontrakan saya. Saya pengen minta petunjuk dari Allah supaya saya bisa beli rumah kontrakan ibu. Ditanya sama dia, dari mana kamu bayar? Insya Allah dari Allah. Ya Allah mah tahu, mah kaya. Tapi dari mana kamu? Insya Allah lah pokoknya. Ya udah 300 tuh gimana? Udah saya mau bayar 3,5. Kamu bercanda apa enggak sih? Enggak bercanda. Ya kapan waktunya? Lah ya ini nih, saya minta waktu. Begitu, Bu ya. Saya minta waktu, pembicaraan beda tuh. Pembicaraan beda. Saya pakai ayat ini ketika terpojok saya pakai. Bener juga nih. Mending saya datengin aja udah. Semula saya sembunyi, ketakutan, lari. Ya, semua orang punya masalah. Saya ngalamin masalah, tapi besar harapan saya. Besar harapan saya. Saya nggak mau jadi Firaun. Saya maunya jadi ibunya Musa, Ummu Musa. Jadi saya datang nih kepada yang saya punya utang. Assalamualaikum. Diomelin saya. Ngapain kamu kemari? Oh ya udah pulang lagi. Assalamualaikum. Oh dia nanya. Ngapain kamu kemari? Ngobrol. Oh cuman ngobrol ngapain? Ya, insya Allah mudah-mudahan saya minta doa buat insya Allah bisa bayar. Masuk dulu. Masuk. Wah diomelin saya. Dia cerita betapa susahnya dia karena saya kemudian tidak bisa bayar dia. Cerita 1 jam. Wah, udah pokoknya saya datang untuk menerima apapun yang dia mau omongin. Saya terima aja udah. Setelah 1 jam berlalu, diomelin kanan, diomelin kiri, apa kata beliau? Umi, manggil istrinya. Datanglah istrinya. Iya bah. Ini coba tanya si Yusuf ini, udah makan belum? Saya bilang, wih dahsyat juga ya. Saya datang malah ditanya, udah makan belum? Saya bilang belum. Si Umi bilang, enggak masak tapi ini. Enggak masak. Yusuf mau beli apa kek? Terus nanya si Uminya sama saya, mau dibeliin apa kamu? Saya bilang kikil aja. Dulu belum kenal kokot. Oh sekarang udah kenal kokot nih. Pakai kacang hijau kikil. Bingung juga. Ini orang Madura nggak kerja-kerjaan apa ini? Biasanya kalau di Betawi kan kacang hijau sama ketan hitam. Di sini kacang hijau sama kikil. Ini kurang kerjaan ini. Tepuk tangan buat orang Madura ini. Tabrak. Jangan malah lari, sembunyi, ketakutan. Tabrak. Lihat nih ibunya Musa. Ditabrak sama dia. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Motor udah mau ditarik. Jangan disembunyiin. Telepon lu leasingnya. Assalamualaikum. Salam. Tarik sekarang aja. Boleh saya antar motor saya? Tabrak sekalian. Malah nggak mau nerima dia. Oh jangan, sudah kamu usaha dulu gitu. Enggak, bayar aja. Ambil aja sudah. Oh jangan gitu malah. Loh, kalau jangan saya minta waktu. Ya sudah kapan kamu bisa ya? Mantap. Tabrak. 2015 pengen nikah nggak datang. 2016 pengen nikah nggak datang. 2017 nggak ada. Tabrak. Ada siapa kek? Datang aja langsung. Pakai cara yang lain nabraknya. Langsung sewa gedung. Langsung cetak undangan. Kosongin dulu. Langsung bikin baju pengantin, langsung umumkan tanggal, mesen penghulu, ngadep sama KUA. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong Pak KUA kosongin waktu tanggal 31 Januari. Ngapain? Saya insya Allah menikah.
Mana suami kamu? Nggak tahu ini. Reuni nggak mau datang, kenapa? Oh nanti ditanya itu kekhawatiran. Nanti saya malu, itu ketakutan. Untuk ngehajar itu gimana? Sampean panjenengan yang jadi ketua reuni, tabrak sekalian gitu loh. Fa'alkihi fil yammi, tabrak sekalian. Emangnya situ doang yang belum menikah, maka bikinlah reuni jomblo. Reuni para jomblo, itu tabrak udah. Saya, Ustadz Didi, kan tetangga nih, kita kan kalau punya masalah, punya utang, takut ya tetangga tahu, mertua tahu, orang tua tahu, dan itu menyiksa. Karena itu bismillahirrahmanirrahim, saya perhatiin kan saya lihat nih ayat-ayat ini kan, gile juga ya cara ini. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin wa qalat li ukhtihi qussih fabasarat bih an junubin wa hum la yash'urun wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl faqalat hal adullukum ala ahli bait yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Nyampe kemudian ceritanya, faradadnahu ila ummi kay taqarra 'alaiha taqarra 'ainuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'dallahi haqqan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Bolak-balik saya perhatiin, serius ini ayat. Daripada mereka tahu dari orang, tabrak aja. Akhirnya saya bikin selamatan itu. 90 ini ada mertua saya, 99 2000 awal saya bikin selamatan. Di mana-mana orang selamatan, utang lunas, utang beres, buka usaha, dapat untung, pergi belayar, sekolah yang baik-baik menurut hitungan manusia. Lah saya ngundang tetangga kampung kanan kiri, mertua juga sampai bingung zaman dulu, sampai pada ketawa itu nyai-nyai. Apa katanya? Baru ini gua dengar ada orang selamatan punya utang. Saya tabrak, saya undang RT RW, saya undang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti tolong datang ya. Ada apa? Selamatan. Selamatan apa? Saya punya utang banyak. Alhamdulillah. Ya udah bukan datang dah. Datang. Saya masih ingat tuh ceramah saya. Saya masih ingat sambutan saya sebagai tuan rumah. Assalamualaikum, makasih udah pada datang. Saya bahagia punya utang banyak. Saya kasih tahu ya, utang saya begini-begini, kemungkinan akan datang tentara, akan datang kemudian TNI, akan datang orang-orang yang kemudian menagih, akan datang orang yang serem-serem dan lain sebagainya. Kalau emang waktunya mereka datang semua, kasih tahu rumah saya di mana, saya siap ada di sini. Dan kejadian
Oh jadi ya ada 1-2 orang membawa ini bawa itu datang ke RT Aceh yang hari ini kerja sama saya. Apa kata mereka semua? Bapak tahu ada warga bapak di sini yang begini-begini. Oh tahu. Tahu dari mana? Tahu dari dia. Bapak si Anu namanya. Oh iya itu saya katanya. Iya Pak, Bapak kemarin didoain. Kami tiap malam Jumat kumpul doain Bapak supaya Bapak itu banyak rezeki sebelum lunas utang, banyak rezeki. Oh, jadi si Mansur doain saya. Iya Pak, doain. Oh iya, Bah. Ya assalamualaikum. Nggak nyampe ke rumah. Tabrak Pak, tabrak. Ditabrak. Siapa yang belum punya mobil? Besok pagi tawar mobil orang. Besok pagi tawar mobil orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mobilnya mau dijual enggak? Buat siapa? Ya nanya aja. Mau dijual apa enggak? Ya mau. Kalau hasilnya cocok. Ya sekian. Akhirnya saudara punya data 11 mobil di kampung. Lo namanya punya data, ada yang nyambut data itu. Pasti. Siapa yang gak pernah punya duit sehingga gak pernah sedekah gede ke masjid? Besok pagi tabrak. Datang ke masjid yang lagi dibangun, minta ketemu sama DKM-nya, ketuanya kalau perlu, dan sampaikan, ini masjid perlu berapa duit. Serius. Udah tabrak aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ini masjid kalau sampai selesai perlu dana berapa duit? Saya ketika diartikan oleh keluarga besar, ketika diasumsikan oleh keluarga besar bahwa Yusuf Mansur payah, Yusuf Mansur itu hancur, Yusuf Mansur itu berantakan, Yusuf Mansur gak punya masa depan, Yusuf Mansur itu gak bakalan jadi orang, Yusuf Mansur gak bakal jadi kiai besar, Yusuf Mansur pokoknya jelek. Apa yang saya lakukan? Saya tabrak. Mic lagi nganggur saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jemaah Masjid Al Mansur. Alhamdulillah saya buyutnya Guru Mansur. Mohon maaf nih atas segala kesalahan saya melukai perasaan keluarga dan nama besar guru. Tapi saya akan umumkan insya Allah sebentar lagi saya akan punya pesantren yang paling besar di Indonesia insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang malas ditanya. Kalau ditanya repot juga, jadi saya kabur aja. Yang penting mereka udah tahu bahwa saya akan membangun pesantren besar. Waktu kemudian ada kakak saya yang datang, kemudian nanya sama saya, Mang, di mana tanah kamu? Pokoknya kakak tunjuk aja di mana, dan itulah pesantren saya nanti. Gila kamu, gitu. Masih nggak berubah katanya, hah? Masih nggak berubah, masih nggak berubah. Ya kakak belum nunjuk kan, nunjuk aja dulu. Insya Allah yang ditunjuk sama kakak itu yang jadi. Ya udahlah, mudah-mudahan kamu jadi orang ya. Sing bener dan nikah kamu sekarang gitu. Iya kak, insya Allah. Assalamualaikum, salam. Dah. Terus kemudian saya datang ke guru-guru saya. Saya tabrak. Orang menilai saya nggak punya duit, saya tabrak. Assalamualaikum Ustaz, salam. An, apa kabar? Baik. Duduk. Gimana kabar kamu? Ya alhamdulillah. Udah ya, jangan bandel lagi. Siap Ustadz. Terus bawa kabar apa nih? Bawa kabar insya Allah saya mau berangkatkan Ustadz umroh. Wah, serius? Iya serius. Kapan? Insya Allah 6 bulan lagi. Gini, Ustadz mah kata Ustadz Sayuti nih, guru ngaji saya, yang ngajarin tilawah. Ustadz mah kamu jadi orang bener aja udah seneng. Udahlah gak usah mikirin Ustadz. Yang penting kamu itu ingat jadi orang benar, jadi orang lurus, jadi orang lempeng. Ya insya Allah. Ya udah, tapi tadi beneran gak tuh? Gitu. Lah katanya nggak usah. Ya kalau beneran mah boleh katanya. Beneran Ustadz. Bahkan insya Allah
Saya pengennya Ustadz sama ibu berangkat. Oh, berdua sama ibu? Iya. Itu anak mau dibawa nggak? Anak mau dibawa. Emang anggaran kamu berapa? 20 orang Ustadz. 20 orang? Serius ini? Serius Ustadz. Asal Ustadz mulai dari sekarang sampai 6 bulan yang akan datang, doain saya tiap malam. Oh iya, pasti saya doakan. Alhamdulillah kan. Dia nggak tahu saya belum punya duit. Saya tabrak. Dengan izin Allah nih sama istri. Ini ada istri saya. Mana sih? Yang mana istri saya? Coba ngacung coba. Jangan ngacung yang lain ya. Nah itu. Alhamdulillah. Ada pengen tahu aja loh. Hadirin yang dirahmati Allah, tabrak. Saya sama istri ada cerita nih. Zaman nggak tahu ya. Aduh, masya Allah dah. Rumah masih tanah betul. Waktu saya nikah sama istri, saya numpang tidur, numpang makan sama mertua, tanah. Atas nggak ada ethernetnya, bambu, kayak rumah orang sini lah. Sebagian yang masih di kampung, itu pakai bambu. Kadang-kadang tidur kalau malam ada ular, bung gitu. Subhanallah, ular ngeliatin gitu. Serius, bener demi Allah dah. Kita lagi makan malam, ular lewat. Ya Allah, bener. Ular lewat gitu. Terus belok, assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Kami nggak ada toilet. Sampai tahun 2003 nggak ada toilet. Kami kalau buang air dengan izin Allah ke kebon. Jadi ada empang tuh, dijatuhin kayu kelapa gitu. Nah, di situ kami jongkok. Subhanallah, open sky. Open toilet ya, sky toilet. Gila itu. Bintang, suara kodok krok gitu. Seru. Saya pertama kali buang air, Allahu Akbar. Begitu saya angkat kain, jongkok, ikan pada nyamperin. Gitu. Waduh, kayak Tijani, kayak Fauzi, itu saya kerjain tuh ikan-ikan itu. Jadi begitu saya jongkok, ikan pada dekat kan. Saya kerjain. Begitu saya keluar, saya nggak putusin, gantung ya. Itu ikan pada nanya kapan putusnya. Seru. Sekarang kami toiletnya udah bagus, yang gitu-gitu nggak dapet lagi nih. Padahal cakep Pak. Saya ngebayangin kalau lele lompat, waduh mati saya tuh. Dalam kondisi rumah masih tanah, kursinya bolong, mertua dagang mie ayam. Dengan izin Allah SWT, dengan adiknya, dengan kakaknya, saya kebagian belanja saus, belanja kecap, belanja mie dengan izin Allah. Kami beli bakso satu bisa buat rame-rame. Dalam keadaan seperti itu, kami tabrak masuk ke pameran properti, pameran perumahan. Asik gitu. Nabrak, kita tabrak aja udah, datang aja gitu. Alhamdulillah dicuekin. Ya malum lah, muka segini-gininya gitu kan. Siapa lo kan begitu. Tapi nggak ada soal, nggak ada masalah, dikecilin sama orang, nggak ada masalah. Yang penting kita tidak mengecilkan diri kita sendiri. Jangan sampai membenarkan, saya memang susah, saya memang bodoh, saya memang nggak pantas menikah, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin jadi orang kaya, nggak mungkin kuliah, apalagi sampai ke luar negeri. Sudahlah, takdir saya miskin, takdir saya ini. Jangan percaya dengan omong-omongan seperti itu. Tabrak. Saudara, saya datang nih dengan izin Allah, cerita nih dengan izin Allah. Alhamdulillah ada satu marketing properti apartemen datang ke saya. Jadi nyambut gitu, ngasih brosur. Mas, ada program nih. Apa programnya? Kita lagi ngasih hadiah, setiap pembelian satu kamar apartemen, satu unit, nanti akan dapat Samsung S2 Galaxy. Keren, tahun itu masih susah saya. Izin Allah Subhanahu wa taala. Terus saya bilang sama dia begini, masih ada sisa unit apartemen berapa? Orang ini nanya,
memang Mas mau beli berapa? Saya bilang saya mau beli semua. Sisanya berapa saya mau beli. Terus dia bilang, "Boh, masih ada 273 unit." Saya kaget juga sebenarnya. Tapi terlanjur nabrak kan ya. Terlanjur nabrak nih, terlanjur falqihi fil yammi. Udah, bismillah, nggak mundur saya. Ya, semua saya beli. Ini si marketing nih lari, Pak. Balik badan lari, dia bilang sebentar. Kalau begini judulnya, ngomongnya harus sama manajer saya. Dalam hati saya gini, wah, percaya juga dia. Keren nih. Keren nih. Hah? Terus saya ngeliat tuh, izin Allah nih cerita. Orang itu bicara sama manajernya. Dalam keadaan si manajernya buka jas, ditaruh di kursi. Itu manajernya bangun, gembira karena ada orang datang, nawar, nanya mau beli sisa unit apartemen 273 unit. Dia bangun, Pak Bupati, Pak Wakil, kemudian dia pakai jasnya dan dia kemudian nyamperin saya dan dia bertanya, "Yang mana orangnya? Yang mana?" Saya di depan, padahal saya tuh di depan. Dia nanya, "Yang mana orangnya? Yang mana?" Dia nggak nginget saya, nggak ngitung saya, tidak kemudian nganggap saya. Karena itu dia nanya, "Yang mana orangnya?" gitu. Terus saya bilang, "Halo, halo, Assalamualaikum, saya orangnya." "Oh, apa kalimatnya?" Masih ingat betul saya. "Apa kalimatnya?" "Ya sudah, kamu kasih brosur." Terus dia balik kanan. "Ya sudah, kamu kasih brosur." Dia balik kanan, menandakan bahwa buang waktu ini. Gitu. "Sudah, kamu kasih brosur." Terus balik. Di situ jari saya masih ingat begini modelnya. Jadi saya bilang sama dia, "Pak, sini." Datang dia, "Ada apa?" Terus saya bilang tuh Ustadz Didi sama dia, belum pernah ngelihat orang Betawi digusur ya?" Saya ngomong cuma ngasih tahu, cuma nanya, belum pernah ya ngelihat orang Betawi digusur. Dia mikirnya saya adalah orang Betawi yang tanahnya digusur. Jadi kan banyak duitnya tuh, sehingga dia merasa bersalah. Wah, salah orang nih saya, gitu. Salah ngecilin nih. "Pak, sini." Balik dia, "Ada apa?" "Belum pernah ya ngelihat orang Betawi digusur." "Tahu nggak kamu duitnya sedikit apa banyak?" 273 berapa sih? Wih, keren. Terus diminta maaf. "Aduh, maaf. Masuk. Terus saya ditanya, "Mau minum apa?" Saya jawab, "Cappuccino." Tanggung udah, cappuccino. Dipesenin mereka cappuccino. Terus saya bilang sama dia, "Pak, besok jangan pernah ngukur orang lain." Hah? Situ anggap saya nggak punya duit emang? Hah? Ya sudah, karena situ ngecilin saya, maaf saya nggak jadi beli. Assalamualaikum. Oh, saya pergi aja udah. Hah? Allah berulang kali membesarkan hati kita. Kuntum khaira ummah lah. Hah? Inna fatahna laka fatham mubina. Dikasih tahu terus, ente orang yang terbaik, situ orang yang terbaik, kamu orang yang terbaik. Hah? Aku sudah bukakan kemenangan buat kalian, tinggal sambut saja. Tapi karena kita dengerin omongan orang yang ngecilin diri kita, umat Islam payah. Kemudian kita yang ngomong, payah nih. Orang lain bilang, emang dia payah. Akhirnya kita payah betul. Nggak ada judulnya itu. Nggak ada judulnya. Pokoknya tahun 2018 besok, tahun dimana insya Allah kita naik senaik-naiknya, amin. Coba yang mana yang mau pergi umroh tadi? Besok tanggal 1 Januari datengin travel di Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gue tahu. Gue juga datang semalam. Cuman daftar bohongan kan. Loh, situ kalau emang datang nggak gitu ngomongnya dong. Kalau situ datang mestinya situ buka pelang. Yang nggak punya duit, mari daftar. Gitu. Membantu orang nabrak, gitu kan? Ini udah ada yang nabrak ngecilin. Oh jangan Pak.
Jangan Pak. Datang. Assalamualaikum. Salam. Mau tanya umroh buat bulan Maret ada? Ya ada lah. Buat berapa orang? 17 orang. Oh mantap. Paketnya yang apa? Apa aja yang ada? Ya ada paket bintang 3, bintang 4, bintang 5. Bintang 5 4 bed apa 2 bed? Bed itu apaan? Tempat tidur ngok. Oh tempat tidur. Ya. Ya sudah, yang 2-2, satu kamar maksudnya ya. Iya satu kamar, berdua, bertiga, berapa? Udah satu kamar berdua. 17 berdua. Oke. Berarti 8 kamar ya. Ya kurang lebih 8 kamar. Bintang berapa tadi? Bintang 5. Mahal loh ini. Berapa sih? 45 juta. Mahal ya. Kali 17. Tapi yang begitu dalam hati saja, jangan diucapkan. Nanti dia tanya, mau Garuda atau Saudi? Naik Garuda saja. Ekonomi apa bisnis? Bisnis. 17? Iya 17. Nggak ada. Paling 2, 3, udah semua bisnis. Ya sudah. Siapa namanya? Mansur. Nanti saya minta paspor. Apa paspor itu? Paspor kamu nggak tahu pengen daftar umroh? Gimana kamu? Ya nggak gimana daftar aja dulu. Ya. Ya sudah, ini 40 juta. 40 juta kali 17. Ya kurang lebih 800 juta Pak. Perlu nomor rekening? Nggak perlu. Lah nanti Bapak ngasih DP gimana? Nggak pakai DP. Nggak pakai DP gimana? Ya nggak pakai DP. Udah pokoknya ntar saya kemarin. Gitu. Tabrak daftar. Di kantong saya nih. Saya cerita terakhirnya. Menjelang penutup salam. Ada Syafi'i namanya. Ini cerita Masya Allah. Membekas betul di diri saya. Ada Syafi'i. Perhatikan ya. Kenapa Allah memerintahkan kita-kita yang lagi susah justru sedekah? Kenapa coba? Ayo. Hah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab sesuai dengan jawaban apa yang di kepala saya? Kalau bisa saya kasih duit 1 juta. Dari Pak Wakil Bupati. Iya. Mana coba? Sini maju. Kenapa kok kita yang lagi susah malah disuruh sedekah oleh Allah? Karena as-sadaqatu tajribu rizki. Jadi setiap kita bersedekah, kita akan membuka pintu rezeki. Bukan. Yang kaitannya dengan apa yang kita pelajari soal nabrak. Soal nabrak nih. Coba. Bayar supaya merasa kaya dulu Pak, sedekah. Jadi dengan sedekah biar optimis saya kaya sebenarnya gitu. Oh ini boleh. Yang kedua enggak termasuk ya. Yang pertama supaya kita merasa kaya dulu. Oke sini foto dulu. 1, 2. Kirim di Facebooknya Pak. Facebookan tak? Oh subhanallah. Ada 100.000. Pak Narto mana? Udah ini nih 100.000. Aku apa? Mau peluk? Normal nggak nih? Alhamdulillah. Doakan Ustaz. Jadi ulama. Amin. Udah terima. Ini. Udah tanggung maju. Ya subhanallah, alhamdulillah. Wes sudah kembali. Jangan dijajanin ya. Di figura dari Pak Bupati, dari Pak Narto. Alhamdulillah. Kenapa kita lagi susah justru harus sedekah? Jawabannya sederhana. Nunjukin kepada orang lain juga, nunjukin kepada Allah Ta'ala. Siapa yang lagi susah? Nih lihat saya sedekah. Gila gak? Luar biasa loh itu. Kan kita kalau lagi susah sembunyi, merintih, menangis, mengeluh. Allah bilang, "Kum, bangun. Sono sedekah." Oh, dahsyat itu. Begitu. Sehingga orang lain bingung. Loh, bukannya dia lagi susah ya? Kok sedekah? Orang aja bingung gitu. Kagum. Apalagi Allah SWT, Allah tambah kagum. Lihat tuh hambaku. Dikasih susah,
tapi malah nabrak dia sedekah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syafi'i, ini sebagai cerita penutup, orang susah. Suami istri ini tinggalnya di apa tuh yang lumpur tuh apa namanya? Ya apa namanya? Sidoarjo. Ya, Porong. Tinggal di sana. Izin Allah Subhanahu wa taala, orang ini ngumpulin duit. Ini kita lihat ya episode nabraknya hebat banget. Dia ngumpulin duit dari Januari 2006 sampai Desember 2006. 50, 100, 50, 100, 50, 100 sampai akhir Desember 2006. Buat apa duit yang dikumpulin? Buat bayar kontrakan, Bu. Buat bayar kontrakan, Pak. Jumlahnya 1,4 juta rupiah. Kontrakan yang dipakai sama dia buat dagang nasi sehari-hari. Jadi bukan cuma tempat tinggal, tapi ada warung. Takdir Allah, ngumpulin dari 2006 awal Januari sampai 2006 akhir Desember, duitnya cuma ada 1 juta. Cukup apa tidak 1,4? Cukup apa tidak? Kurang berapa? Kurang 400. Saya ceramah Januari 2007. Siapa yang pengen dikali 10 kali lipat oleh Allah, sedekah gitu. Dikali 10 gitu. Terus saya menyeru Indonesia saat itu, bersedekahlah. Nah, salah satu yang nonton, yang mendengar Syafi'i sama istrinya. Ribut dia berdua. Syafi'i bilang ke istrinya, "Bu, dengar nggak Yusuf Mansur ngomong?" Dengar. Loh, kita ini kalau sedekah 1 juta yang kita punya, nanti bakal dapat 8,6 juta. Dari mana tuh? Pola pikirnya di mana? Kalau sedekah 1 juta, nanti dapat 8,6 juta. Dari mana? Kan kalau sedekah 1 juta dikali 10, berapa? 10 juta. Bayar kontrakan 1,4. Sisanya berapa? 8,6 juta. Kan pedagang. Tapi ibu nggak mau tanggung jawab. Senin tuh kejadiannya, Selasa kejadiannya. Selasa kejadian sore, Selasa malam Syafi'i keluar duit tuh 1 juta, bagiin habis. Hari Rebo dia tungguin, mana ini Allah yang ngasih duit 10 juta. Ditungguin bener. Sampai sini saya suka disalahin sama orang. Tuh Yusuf Mansur, lihat tuh orang jadi nungguin Allah ngebales. Oh, saya bilang ini paling indah ini. Kemarin gak pernah nungguin Allah, sekarang jadi nungguin Allah. Siapa coba hambanya yang nungguin? Hah? Ini kan hebat. Yang perlu kita lakukan adalah ajarin sabar. Jangan ajarin nyesel, ajarin sabar. Kebanyakan kita ajarin nyesel. Kamu sih gitu. Jangan, ajarin sabar. Syafi'i Rebo nungguin Allah datang 10 juta, nggak datang. Kamis nggak datang, Jumat nggak datang, Sabtu, Ahad, Senin nggak datang. Selasa saya muncul lagi di Trans TV saat itu. Istrinya bilang, "No, Ustadz kamu tuh." Gara-gara dia tuh duit 1 juta kita hilang. Apaan? Katanya diganti 10 kali lipat. Mana? Januari Pak, minggu kedua Syafi'i belum dibayar. Minggu ketiga, minggu keempat, istrinya mulai naik tensi, ribut, babuk ribut. Masuklah Februari, kalut nih, kalau nggak dibayar, ini bukan cuma kontrakan tempat tinggal, tapi kontrakan tempat usaha. Istrinya ngomong, "Abah, kita pinjem yuk sama bapak saya." Di Bandara Juanda Surabaya, bulan Maret tahun 2008, izin Allah Subhanahu wa taala, saya, istri saya bicara dengan Syafi'i dan istrinya di Bandara Juanda. Saat itu beliau mengundang kami untuk meresmikan pabrik yang dia bangun senilai 6 miliar rupiah. Masya Allah nih cerita, 6 miliar.
Dia nggak mau diresmikan sama yang lain, harus sama Yusuf Mansur. Dia kirimlah karyawan atau wartawan dari Surabaya Post ke rumah saya dan bercerita tentang kisah Syafi'i dan istrinya ini. Saya dengerin sampai takjub. Kemudian Maret saya ketemu dengan beliau. Beliau cerita, Ustadz, kira-kira awal Februari istri saya maksa saya untuk kemudian bilang sama mertua saya, yakni bapaknya dia, agar minjemin saya duit 1,4 juta. Tapi saya tolak, Ustadz. Kenapa? Karena suaminya mertua atau bapak mertua itu supir. Gajinya 600 ribu. Sumenep kalau pengen kemudian menjadi kota wisata, belajar bahasa Arab yang betul. Supaya ketika wisatawan dari Arab tuh, ya, negara-negara Arab saudara sudah bisa bercengkerama dengan mereka. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa kemudian Mandarin, belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Jerman. Lalu kemudian ada anak kampung bilang begini, kita buat apa belajar? Oh, nggak ada juga orang bulenya. Justru dengan saudara belajar akan mengundang bule-bule itu datang. Begitu datang kemari sunatin. Pakai keris, iris. Tadi saya waduh beli keris mantap itu. Subhanallah. Hebat dah Madura. Sumenep Masya Allah. Tepuk tangan saya lagi buat Sumenep. Saudara, mudah-mudahan kisah ini menggambarkan betapa nabrak itu perlu. Keyakinan, optimisme. Di saat saudara memang nggak ngerti mau tinggal di mana, tunjuk rumah orang. Tunjuk aja rumah orang. Datengin kalau perlu. Assalamualaikum. Ingat omongan saya tadi. Assalamualaikum Bu. Kalau nanti rumah ini mau dijual, jangan kemana-mana. Kasih tahu saya. Insya Allah saya akan beli rumah ini. Bu, keren. Keren. Syafi'i di minggu ketiga dia bicara sama istrinya. Bu, kamu ini loh ngomongnya nanti tinggal di mana, tinggal di mana, tinggal di mana, usaha di mana, usaha di mana, usaha di mana. Ya sudah, supaya nanti ibu tenang, ayo kita pergi keluar, kita keluar rumah, kita cari rumah siapa di kampung kita ini yang bisa kita beli. Nanti kalau kita diusir dari rumah kita, kita pindah ke rumah yang kita beli. Coba Pak, stres nih orang. Tapi minggu ketiga dia nabrak, dia tawar rumah orang. Istrinya di pesantren kami di pojokan cerita, Ustadz Yusuf, kata Ibu Syafi'i ini, tahu nggak? Waktu saya bilang, iya dah, itu sebenarnya hati saya menjerit. Saya protes sama Allah. Assalamualaikum, gitu. Salam, masuk. Benar rumah ini mau dijual Pak? Betul. Buat siapa? Buat saya. Dilihatin nih. Buat Bapak? Iya. Istrinya udah kecil aja nih. Bah, ini bukan rumah kita. Si suaminya ketawa. Ya memang bukan rumah kita. Maksudnya ini rumah bukan ukuran kita. Sudah. Nawar aja. Nawar nggak bayar. Disuruh masuk, duduk. Begitu duduk, geleng-geleng kepala si istri. Bah, ini bukan rumah kita. Sudah, kita tawar saja. Tahu Ibu? Tahu Pak? Berapa rumah itu harganya? 700 juta rupiah. Begitu tahu harganya 700 juta, istrinya Syafi'i nyolek Syafi'i. Ayo bah. Tapi Syafi'i nahan. Ini kisah asli nih. Orang Jawa Timur nih, sama-sama nih orang Madura insya Allah. Bahkan mungkin aslinya Madura, Sidoarjo tuh sana lah. Apa kata Syafi'i? Tahan. Dia nanya sama yang punya rumah. Kalau 500 juta dikasih nggak? Istrinya ngedenger. Lihatin, ini orang nawar. Kalau 500 juta dikasih nggak? Yang punya rumah bilang, nggak bisa. Alhamdulillah. Sudah ada yang nawar 540 juta. Syafi'inya gendeng. Dia maju terus. Apa kata Syafi'i? Kalau 600 juta dikasih. Allah, si istri pingsan. Pang.
600 juta dikasih nggak? Oh, kalau 600 juta boleh. Bisa. Siapa namanya? Syafi'i. Ya sudah Pak. Bapak kapan mau kemari buat bayar? Insya Allah kata Syafi'i 2 bulan lagi. Si istri 2 bulan. Mikir. Januari 2006, akhir Desember 2006 1 juta. Awal Januari sampai minggu ketiga Februari 0. Ini nawar 600 juta 2 bulan. Wah. Kata si istri, Ustadz, saya yakin suami saya sudah selesai. Kalau 2 bulan lagi mah saya nggak janji kecuali situ DP. Oh, enggak pakai DP. Enggak pakai DP. Nanti saya kemari bayar cash. Ya sudahlah. Gitu mana nomor handphone saudara? Enggak pakai handphone. Lalu terus saya gimana ngubunginnya? Sudah nanti saya yang datang kemari. Ya sudah. Assalamualaikum. Salam. Di depan rumah orang kaya ini Bu, si Syafi'i dijewer sama istrinya. Yang bener bah. 600 juta itu duit bah. Dari mana bah gitu. Hebat. Saya Yusuf Mansur belajar dari Syafi'i. Soal nabrak. Soal nabrak. Saya tanda tangan nih kerjasama sama Selum, perusahaan IT Hongaria. Begitu tanda tangan saya nggak mau tanda tangan. Saya bilang sama Selum, ini tanda tangan kerjasama. Loh memang kerjasama? Oh enggak, saya datang bukan mau kerjasama. Saya datang mau beli perusahaan Anda. Oh, untungnya tuh bule nggak ngerti bahasa Indonesia. Lah kan saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yang penting teman-teman saya kan ketawa. Begitu ketawa, teman-teman ketawa nih, bulenya nanya, kenapa Anda tertawa gitu? Ah enggak, di sini tanda tangan gitu. Tapi Indonesia menjadi saksi. Kemudian berita di mana-mana ada bahwa ada orang Indonesia yang membeli perusahaan IT-nya Eropa Timur, yakni yang namanya Yusuf Mansur dengan bendera Petrennya. Saudara tahu? Belum bayar. Lah kan yang penting nabrak. Saya baru kasih DP doang 5 miliar. Belum apa-apa. Transaksinya multi jutaan dolar. Tapi saya nggak mundur. Udah urusan nanti itu mah ya. Bismillah aja. Syafi'i bisa. Masa saya nggak bisa? Betul nggak? Hah? Syafi'i bisa. Masa Anda tidak bisa? Betul nggak? Yang penting tahu bahwa Tuhannya Syafi'i adalah Tuhan kita semua juga. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan alhamdulillah janji 2 bulan. Bu, kata Syafi'i, Allah janji dikali 700 kali lipat. Itu aja yang kita minta. Kalau Allah kemudian balas dengan 700 kali lipat, kata Ustadz, berarti kita punya duit 700 juta. Kalau kita punya duit 700 juta, kita bayar rumah 600 juta, yang 100 jutanya buat ibu. Alhamdulillah istrinya langsung pergi. Bu, sini. Bu. Paham gak? Paham? Si istri udahlah, banyak ngomong gitu kan. Dan keajaiban Allah pun terjadi. Keajaiban Allah terjadi. Akhir bulan Februari dengan izin Allah, Syafi'i diusir. Keren. Keren. Walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات وفي الأرض. Nih, lihat nih. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Akhir Februari 2007 izin Allah Syafi'i diusir. Keren. Cerita selesai. Sampai ketemu 2019. Apa 2018? Bersambung kan nih?
Kalau di TV nih, kalau di TV kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Nah, karena ini siaran langsung, ya kita lanjut. 2 bulan Pak ngurusin catering buat pengungsi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala duit di kantong dia 1 miliar rupiah. Allahu Akbar. 1 miliar. Sesuai dengan omongan dia, berangkat nih. Bayar tuh yang 600 juta, jeder. 100 juta panggil istrinya, ini buat kamu, der. Sisa 300 juta, Safi bersedekah. Apa dia bilang? Kita minta sama Allah cuman 700 juta. Lalu Allah memberikan kita 1 miliar. Jadi yang 300 juta milik Allah. Dia sedekah. Di bulan November 2007 dapat kontrak catering sampai ke offshore dengan nilai kontrak 38 miliar rupiah. Karena itulah dia membangun kemudian pabrik catering dengan nilai 6 miliar rupiah. Dan dia undanglah saya Yusuf Mansur. Terkaget-kagetlah saya, dan hari ini saya bawa beritanya buat kawan-kawan di Sumeneb. Siapa yang pengen jadi bupati Sumeneb? Tabrak. Langsung main duduk di pendopo. Insya Allah diusir. Tapi kalian akan menjadi saksi bahwa yang ngusir itu besok kalian akan mengangkatnya menjadi kepala Satpol PP. Tabrak sudah, bismillah. Tentu saja nabraknya bukan ke orang, tapi nabraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidur, tabrak, bangun malam. Waktunya kemudian makan, tabrak, puasa Senin Kamis. Waktunya kemudian bangun, tabrak dengan tambahin duduknya, tambahin zikirnya. Waktunya kemudian kita nerima duit, tabrak dengan mengeluarkan duit. Gitu. Lakukan bil aks, lakukan sebaliknya, maka insya Allah itulah yang akan terjadi.